mulai bagian kedua dari turbin uap ya, atau bagian terakhirnya. Nah, kemarin kita bahas tekanan apa namanya yang tinggi dari boiler tersebut mengakibatkan kecepatan yang cukup tinggi daripada turbin ya. Nah, itu tidak bisa langsung kalau kita gunakan dihubungkan langsung ke generator ya. Sehingga nanti akan mengakibatkan nanti kecepatan generator melebihi kecepatan yang kita izinkan ya, kita izinkan. Atau yang ingin dicapai itu frekuensinya kira-kira ya 50 sampai 60 lebih kurang ya, 50 sampai 60 Hz. Atau putaran generatornya itu dari 3600 atau 3000 untuk 2 sudu ya, atau 1800 atau 1200 untuk 4 sudu. Untuk full ya, fullnya. Jadi kalau kutubnya 2, jadi kecepatannya lebih tinggi. Nah, itu perlu pengurangan kecepatan. Nanti saya bikin simbol apa videonya di simulasinya ya, pengurangan. Kemarin sudah kita ini kan beberapa ya. Kemudian dengan masuk ke bagian turbin impuls tekanan gabungan. Yang lagi impuls itu kan langsung yang nozzle-nya menabrak sudu ya, daripada bilah-bilah turbin uap. Nah, jenis turbin ini adalah penggabungan dilakukan hanya untuk tekanan uap, yaitu mengurangi kecepatan rotasi tinggi turbin yang sampai 30.000 RPM ya. Nah, itu untuk generator akan sangat tinggi. Nanti frekuensinya lebih besar nanti ya, bisa 10 kali lipatnya. Jadi kalau 50 Hz itu bisa 500 Hz. Nah, itu berlampu pada bagian putus nanti. Jadi untuk mengurangi kecepatan rotasi tinggi ya, seluruh permukaan, seluruh pembuahan uap diatur dengan sejumlah langkah dengan menggunakan sejumlah turbin sederhana ya, serangkaian yang lengkap, sehingga nanti dia bertahap bertingkat ya, step. Ada gambar berikutnya ya, sebelahnya. Jadi masing-masing turbin impuls sederhana, jadi dari satu set nozzle spray-nya ya, jet. Dan satu baris sudu bergerak dikenal sebagai sebuah tahapan turbin, dan dengan demikian turbin terdiri dari beberapa tahap. Seperti gambar berikutnya nih, beberapa tingkat ya. Mulai dari inputnya di sini tinggi ya, ini input kecepatan tinggi tadi akan turun sampai frekuensi yang diinginkan. Nah, itu dia di sini kan loss velocity kecepatannya ya, hilang, turun ya. Nah, baru nanti output di sini di kondensasi. Nah, dari segi energi kan sebenarnya kita rugi gitu ya, kecepatan yang tinggi di sini kok diturunkan. Tapi tujuannya ini adalah untuk listrik ya, untuk generator harus mempunyai frekuensi, hanya putarannya ya per menitnya adalah 3.600 maksimalnya itu ya. Kalau dua kutub frekuensinya 60, kalau frekuensi 50 hanya 3.000. Kalau kutubnya bertambah jadi 2 jadi 4 berarti separuhnya kecepatan. Padahal input di sini itu kecepatannya bisa sampai 30.000 ya. Kenapa kecepatan tinggi ya? Tekanan kita mengharapkan tekanan tinggi untuk memutar turbin. Nah, tapi nanti pada ujung akhirnya ada yang direm gitu ya, supaya kecepatannya disesuaikan dengan kecepatan kebutuhan generator. Tapi untuk yang bergerak ya, itu tidak diperlukan, dia hanya mengurangi nanti pasokan tekanannya ya. Jadi dia nanti bisa pada kecepatan maksimum dia masih bisa berputar sampai 30 rpm. Kan pada kecepatan rendah itu kan pasokannya yang dikurangi. Nah, sedangkan untuk listrik dia harus konstan ya. Konstan, putarannya harus sama setiap saat. Karena frekuensi yang dihasilkan atau gelombang dihasilkan adalah frekuensinya 50 minimal sampai 60 Hz.
Jadi dengan metode ini nanti gambar 48 tersebut adalah pembuang uap dari setiap baris sudut bergerak menghasilkan pengaturan nozzle. Jadi nozzle dibedakan arahnya. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa pengaturannya tidak lain adalah memecah seluruh penurunnya tekanan. Itu karena tinggi tadi dipecah. Sehingga output akhirnya itu yang menuju ke putaran generator akan didapatkan putaran yang sesuai. Jadi dari tekan uap ke tekan kondensor menjadi serangkaian penurunan tekanan yang lebih kecil ya. Karena di kondensor nanti sudah tekanan itu rendah. Jadi ada beberapa tahap ya turbin impuls, maka disebut ini dengan turbin impuls tekanan gabungan. Jadi berbeda-beda tekanannya. Nah, tekanan terakhir itu yang akan dihubungkan langsung ke turbin dengan generator. Tekanan dan variasi kecepatan juga ditampilkan ya. Nozzle dipotong, suara diafragmanya yang terkunci di dalam casing. Dalam diafragma itu akan memisahkan satu ruang roda dari yang lainnya. Jadi tidak satu as ya. Nah, semua rotor dipasangkan pada poros yang sama, yang sama. Sedangkan untuk apa namanya nozzle tidak sudah bergerak karena dia menggunakan impuls ya, bukan reaksi. Nah, sudah yang bergerak. Rotor, nah itu ya, berputar itu ya, dapat dicumbi ke poros atau mungkin bagian integral dari poros. Sehingga nanti dia akan memutar ya. Nah, kemudian hanya terjadi pada di nozzle, sementara tekanan tetap konstan dari sudut bergerak. Karena setiap tahap adalah sebuah turbin impuls. Jadi satu masing-masing beberapa turbin, berapa tingkat tadi ya, nanti akan saya lihatin videonya. Tingkat pertama, tingkat kedua, sampai ujungnya nanti baru tingkat terakhir adalah yang kecepatan generator ya. Nah, dari tekan uap ke tekanan kondensor yang bagian output ya, jadi serangkaian penurunan tekanan yang lebih kecil di beberapa tahap turbin impuls. Nah, karena turbin ini disebut dengan turbin tekanan kabel turbin ya. Tekanan nozzle tadi. Nah, semua rotor yang dipasang ada ya. Nah, pemberian uap hanya terjadi di nozzle ya. Turbin impuls sederhana. Jadi dari kurva tadi kelihatan bahwa akan terjadi penurunan ya. Ruang antara dua diafragma berturut-turut. Jadi dengan uap pada tekanan konstan, ya, tekanan awal itu ya, dan tekanan pada kedua sisi diafragma yang berbeda. Jadi ada celah, gitu ya. Nah, karena diafragma adalah bagian tetap, nah, harus ada jarak ruang antara poros berputar dengan diafragma. Nah, uap cenderung bocor, ya, namanya uap ya. Ada celah dia akan lewat ke sana. Nah, itu yang akan mengurangi kecepatan tadi. Nah, cenderung bocor melalui jarak ruang ini, di mana perangkat ini seperti kemasan struktur yang kompleks. Ya. Kemudian karena penurunan tekanan, karena ada yang terbuang tadi ya dari diafragma kecilah tadi, per tahap dia akan berkurang. Sehingga kecepatan uap meninggalkan nozzle dan masuk ke sudut bergerak berkurang yang mengurangi kecepatan sudut atau bilah ya. Oleh karena itu, ekonomis atau kerja maksimum kecepatan poros berkurang secara signifikan sehingga mengurangi penambahan jumlah tahap sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tahapnya akan lebih sedikit. Meningkat kecepatan terakhir dan turbin lebih sedikit dibandingkan dengan turbin di levelnya. Dan stimulusnya sekitar 1-2%. Ini kemarin sampai yang persennya itu lebih besar ya dari total energi awal yang disediakannya masuk ke turbin. Nah, ini turbin ini diciptakan oleh Profesor Lee Retau sehingga dikenal dengan turbin Lee Retau. Dan impuls gabungan kecepatan sederhana. Nah, impuls gabungan ini yang dia. Nah, tujuan akhirnya sama ya. Tujuan akhirnya sama untuk kecepatan yang rendah tadi. Pergerakan sudu, kemudian ini yang apa ya, pengarahnya sama beberapa tingkat ya, hampir sama ya. Nah, ini saya lihatkan ininya tingkatan nah, yang ada beberapa tingkat ya. Sebentar, belum ini ya.
input dari awal ya, input awal. Ada beberapa tingkat kan, sistem ini beberapa tingkat. Ada celah di situ sehingga bagian ujungnya nanti dia akan berkurang sampai ke ujungnya. Nah, ini generatornya ya. Nah, kecepatan ini yang harus kita gunakan karena nanti dia kecepatannya harus konstan dengan putaran tertentu. Jadi tadi tergantung dari sudu ya. Input awal di sini ya. Setelah tadi yang dipecah gitu ya. Kita akan di-spray di sini ya. Macam jet ya. Bisa lewatin untuk ke generator nanti di sini. Di gas ya, yang buat tadi. Nih, asnya ya disamakan. Nah, ini yang dari awalnya ya nanti. Pajang sedikit. Ini dari steam ya, dari steamnya dari boiler, ini yang dari boiler. Power tekanan tinggi ya, secara heater. Sini ada heater lagi. Yang sedang dingin dipanaskan lagi. Jadi ada yang dua tingkat ya heater. Ya, super heater, supaya lagi ya dengan panas sangat tinggi untuk menambah tekanan dan mengurangi kadar air yang masih ada. Sehingga yang masuk ke bilah-bilah turbin nanti sudah menjadi tekanan tinggi ya. Ini yang ngatur. Kalau jika supply terlalu banyak ini akan dikurangi. Kalau kurang dia akan dilonggarkan. Lalu masuk ke turbinnya ya. Ada katup utama ya. Katup. Kalau ditutup dia uapnya tidak ngalir gitu ya. Buka baru air ngalir, masuknya nanti ke turbin.
Ini yang pemakai listrik ya, bukan yang untuk mobile. Jadi ukuran lebih kecil, lebih kompleks ya, karena ruang terbatas. Baru masuk ke turbinnya ya, inlet. Yang bertingkat-tingkat tadi kan, dia tidak satu tingkat. Karena kalau satu tingkat, kecepatannya nggak bisa dikontrol. Yang disebut diafragma tadi kan, lubang-lubang. Sehingga makin ke ujung dia akan semakin kecil gitu ya. Sudah terpecah beberapa tingkat. Kan itu yang disebut diafragma tadi. Kalau tekanan itu dia akan menggerakkan, nah, tekanan berikutnya dia akan lebih lemah, berikutnya akan lebih lemah. Yang di ujung tersebut yang asnya nyambung ke generator. Itu kira ini ya. Lanjutkan lagi ini ya. Tadi beberapa bilah tadi ya yang kita tampilkan. Ini mirip dengan yang tadi juga itunya ya. Kemudian turbin impuls gabungan tekanan dan kecepatan. Jadi ada dua. Kalau tadi hanya gabungan tekanan, gabungan kecepatan, ya ini gabungan dua-duanya. Ini adalah kombinasi dari gabungan tekanan dan kecepatan. Ada dua roda atau rotor pada masing-masingnya. Hanya dua baris sudu bergerak yang menyebabkan dua baris roda lebih efisien daripada tiga baris roda. Cuma dia ada tekanan dan kecepatan. Dari watt tadi ya, gas. Nah, di setiap roda atau rotor kecepatan menurun. Itu menurunkan kecepatan yang dicapai dengan banyak baris sudu bergerak, maka kecepatan akan digabung. Makin ke ujung dia makin ringan, makin berkurang tenaganya ya. Jadi ada dua set nozzle ya. Seluruhnya penurunan tekanan berlangsung, yaitu seluruh penurunan tekanan telah dibagi menjadi penurunan kecil. Tekanan gabungan. Sesuai dengan nozzle pertama, ada beberapa penurunan tekanan yang memberikan beberapa energi kinetik untuk uap dan tidak ada penurunan tekanan untuk baris sudu-sudu bergerak dari baris pertama. Pada baris pertama dari sudu-sudu yang tetap. Impuls reaksi. Ini gabungan juga sebenarnya impuls dan reaksi. Nah, kalau reaksi saja kita akan rugi dari energi, makanya tanpa digabung. Tapi kalau impuls saja bisa. Ada dia hanya seluruh output dari nozzle akan langsung ditabrakkan ke bilah-bilah turbin. Sedangkan reaksi dia bergerak, nozzle-nya bergerak. Nah, karena reaksi keluar dari nozzle, dia akan bergerak, maka dibutuhkan ke as. Tapi ujung yang tekanan yang tinggi tadi kalau nggak digunakan itu akan rugi, makanya tidak ada turbin yang hanya diambil turbin reaksi saja, hanya digabung. Reaksinya menggerakkan roda as, sehingga impulsnya juga akan menggerakkan bilah-bilah dari turbin. Jadi ada dua dapat tenaga di situ ya. Ya kemarin kita lihat. Nanti kita tampilkan lagi yang ininya nanti ya. Nah, sesuai nama dia menggunakan dua prinsip impuls dan reaksi ya. Impuls dia yang nabrak langsung, reaksi adalah karena pergerakan, karena keluarnya gas dari nozzle ya. Cuman dia kalau impuls kan dia itunya tetap ya, nozzle-nya tetap, sedangkan reaksi dia yang bergerak, dihubungkan ke as gitu ya. Nah, jadi ada dua nozzle, ada apa dua rangkaian turbin nanti bilahnya. Satu dia dari reaksi dapatnya, yang satu dari impuls. Impuls adalah yang langsung nabrak ya. Reaksi dia karena keluar. Dan bukan bilah nanti dia kena dihubungkan ke as. Jadi ada sejumlah baris sudu yang bergerak melekat pada rotor ya. Ini yang reaksinya. Nah, jumlah sama sudu tetap melekat di casing. Casing itu adalah impuls. Tetap ya. Ya ada dua. Jadi kan ada dua, satu sudu-sudunya akan bergerak tetap. Nah, dalam jenis sudu ini, sudu tetap diatur ya dalam cara membalik dibandingkan dengan sudu yang bergerak. Nah, sesuai dengan nozzle berhubungan dengan turbin impuls. Jadi diatur terbalik ya. Karena deretan sudu tetap, nah, sudu tetap tadi yang di pintu awalnya ya, dan bukan nozzle ya, buat diterima di seluruh lingkaran dalam melewati baris pertama dari sudu tetap, buat mengalami penurunan yang kecil saja tekanannya.
itu nggak ada penurunannya, kecepatannya agak meningkat. Setelah itu, untuk memasuki baris yang berikutnya dari sudut berikutnya ya, tidak seperti dalam turbo impuls ya, dia mengalami perubahan arah, kan tadi dia berlawanan tadi dia dibuat ya. Nah, momentum itu akan menimbulkan dorongan pada. Jadi, tapi di dalam jenis turbin ini bagian dari sudut yang bergerak atau dirancang ya satu konvergen saling menghilangkan ya. Oke, konvergen menambah. Oh, ada penurunan kecil ketika uap di sudut yang bergerak dan menghasilkan peningkatan energi kinetik atau geraknya ya, uap. Nah, energi yang kinetik tadi menimbulkan reaksi dalam arah yang berlawanan dengan menambah kecepatan. Makanya awalnya itu dia berlawanan ya, yang bilah. Dengan demikian, kekuatan pendorong motor dari kekuatan pendorong adalah jumlah vektor dari daya. Nah, berlawanan ya, berarti ada yang mengurangi. Daya dari impuls dan reaksi saling berlawanan. Nah, ini disebut dengan berreaksi. Padahal dia adalah gabungan ya, bukan hanya reaksi, ada impuls juga. Nah, gambar berikut ya. Reaksi. Satu, fase yang bergerak, satu, sudut. Ini disebut reaksi. Nah, tapi ya reaksi itu tidak digunakan karena rugi ya, hasil dari reaksinya itu tidak digunakan untuk tenaga. Ya reaksi dari tenaga, keluarannya jadi impuls kan. Cuman kalau impuls kan nozzle-nya tetap, sedangkan dia bergerak. Tapi kan hasilnya juga impuls itu, hasil keluaran dari reaksi tersebut. Cuman dari reaksi itu langsung ke as, sedangkan terjangan tekanan dari nozzle tadi dia ke bilah. Ketinggian sudut meningkat pada langkah keempat tetap. Yang meningkat dan tetap pada tahap berikutnya. Ini untuk pembangkitnya. Jadi dalam turbin ini kecepatan uap relatif sedang saja ya, dan maksimumnya adalah sama dengan kecepatan sudut. Ya, prakteknya untuk mengurangi jumlah tahap kecepatan uap diatur lebih besar dari kecepatan sudut. Nah, dalam ini living loss-nya kerugian dalam uap tadi meninggalkan masing-masing bilah tersebut sama dengan yang itu yang tingkat tadi ya 1-2%. Itu lebih kecil dari yang awal. Nah, ini yang digunakan, jenis turbin ini digunakan terutama dalam semua pembangkit listrik di mana turbin besar. Satu turbin reaksi adalah reaksi Pearson. Pembangkit listrik 30 megawatt ke atas biasa menggunakan impuls reaksi. Tidak ada energi yang terbuang ya. Kalau impuls reaksi ada dua tenaga yang dihasilkan. Kalau impuls hanya satu, kalau reaksi saja juga satu, jadi impuls reaksi dia dua. Kalau reaksi saja rugi kita. Kemudian keuntungan turbin uap dengan mesin uap, mesin penggerak tadi ya. Pertama membutuhkan ruangnya lebih sedikit, tidak adanya berbagai seperti piston ya, karena dia semuanya dari turbin ya. Piston itu dia untuk jalan, seperti untuk paling kapal atau untuk generator pembangkit tenaga untuk itu ya kereta lokomotif. Nah, lokomotif sekarang sudah tidak ada hanya pakai nanti dia pakai sekarang pakai listrik atau pakai diesel ya, karena dia rangkaiannya juga terbatas. Piston tidak ada korset, membuat mekanisme lebih sederhana dan lebih tenang ya. Tidak ada besi yang bergerak selain dari sudut-sudut tadi. Kapasitas besar, bebannya lebih besar. Kemudian ini dapat dirancang untuk kapasitas jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin uap. Turbin uap dapat dibangun dalam ukuran mulai dari beberapa horsepower ya, beberapa kan 700-an, 50-an ya, sampai 20.000 horsepower. Tidak ada pelumasan internal uap ya, karena dia uap yang ini ya, mengurangi daya. Tapi kalau piston harus ada pelumasan ya. Tidak sampai aus, mati panas ya. Nah, dalam turbin uap, konsumsi uap tidak meningkat dengan peningkatan tanpa. Nah, berarti artinya ininya tuh kalau umpamanya mesin itu kan lama-lama makin berumur itu satu mesin, nah dia akan boros.
dibandingkan dengan dia waktu awal-awal. Sedangkan turbin uap tidak, karena dia tidak ada pelepasan, tidak apa yang dia hanya bergerak saja, digerakkan oleh tekanan uap. Nah, yang perlu di ini itu nanti adalah di boilernya ya, nanti yang kena panas. Kemudian dalam pembangkit turbin uap yang dibangkitkan pada laju yang seragam, oleh karena itu roda atau roda gilanya tidak diperlukan. Nah, dia putaran sama. Kalau yang piston tadi dia kan punya kecepatan yang berbeda-beda. Firewall, jadi seperti yang bergerak yang mobile. Nah, hal ini dapat dirancang untuk kecepatan jauh lebih tinggi dan jangkauan yang lebih besar dari kecepatan. Tapi nanti dia akan diturunkan lagi gitu ya. Sedangkan efisiensi termodinamika uap yang lebih dimanfaatkan mesin uap ya. Kapasitasnya mulai dari yang kecil, tapi kalau untuk biasanya untuk pembangkit yang dijual itu dia biasanya yang besar ya. Untuk efisiensinya akan masih besar, dia lebih tinggi efisiensinya. Tapi itu tergantung juga kebutuhannya. Kapasitas turbin dari yang kecil ya, dengan kecil bervariasi dari 500 sampai 7.500 kilo, atau setengah mega sampai 7,5 mega. Sedangkan generatornya tubuh yang besar ya, akan memiliki kapasitas bervariasi ya, 10 sampai 90 megawatt. Nah, ukuran yang besar memiliki kapasitas hingga 500 megawatt generatornya ya. Nah, umumnya itu adalah 200 megawatt. Sedangkan konsumsi uap oleh turbin uap tergantung kepada tekanan uap, suhu di inletnya ya, kemudian jumlah tekanan gas buang dari kendaraan atau blading. Jadi berarti setiap yang keluar dari itu tadi dia ada disebut blading. Makin lama makanya pendaran, kalau orang kan atau makhluk hidup ya, berdarah dia kan makin besar darahnya, makin lama makin tenaganya makin kurang kan, seperti ini juga dia. Istilah dari uap yang sudah melewati sudu dari generator, itu disebut blading. Nah, blading yang terakhir itu dia baru di kondensor nanti. Jadi konsumsi uap turbin ya dari turbin uap sekitar 3,5 sampai 5 kg per kWh. Jadi untuk mendapatkan 1 kWh kita perlu 3,5 sampai 5 kg uap. Nanti mulai lagi berapa itu uap airnya itu, berapa bahan bakarnya, itu dia ujungnya. Ini turbin tidak 100% ya kan, dari turbin berapa kilonya generator. Jadi efisiensi generator itu tidak mungkin 1. Ya, pasti dia 0, sekian ya, sehingga nanti turbinnya umpamanya 90% gitu ya, 0,9 mati. Ya, untuk mendapatkan generator 1 berarti dia ada tanda besar. Ya. Jadi turbin daya turbin harus lebih besar daripada generator. Jadi besarnya adalah berapa? Ya, turbin dikali berapa efisiensi generator. Ya. Jadi sumber itu pasti harus lebih besar dari outputnya. Nah, kalau di listrik nanti secara listrik itu bisa outputnya lebih besar daripada inputnya. Karena kan tenaga ya, gerak ya. Tidak akan mungkin sama saja, tidak mungkin. Jadi daya dari batu turbin sama dengan daya generator sih. Ada efisiensi. Biasanya di atas 10% gitu ya, sampai 25%. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 kilo daya generator, berarti paling sedikitnya turbin itu 1,1 kilo sampai 1,25 kilo. Berarti efisiensinya ya. Semakin tinggi efisiensi generator, semakin kecil selisihnya antara turbin tambahannya ya daripada generator. Ini rumus umumnya. Efisiensinya dari tidak ada yang 1. Nanti lebih dari 1. Sehingga nanti jika turbinnya 1 kilo, berarti generatornya kurang daripada 1 kilo. Hasilnya ya, walaupun nanti dia daya kapasitasnya 1 kilo, tapi daya yang dihasilkan tidak sampai 1 kilo. Hanya digunakan generator ukuran yang lebih besar ya. Asalnya
efisiensi masih makin tinggi dia, semakin besar efisiensi. Kalau ruginya makin kecil ya. Totalnya tentu kalau kalau besar efisiensinya ya yang lebih tinggi, kalau apa namanya jumlahnya itu akan lebih besar ya. Ruginya. Kuantitasnya, kuantitasnya. Jadi makin besar kan total hasilnya makin besar. Tapi kalau dari efisiensi itu akan jadi semakin bagus, ruginya makin kecil efisiensinya. Kalau kuantitinya pasti ya 100, 1%, itu ya 1 kan. Tapi 200, 0,7% kan. Nah itu kan kalau kuantiti kan lebih besar. Dapatnya 1,5 kan. Padahal ini hanya 1. Padahal ininya hanya 0,75%. Nah, makin besar dia, itu semakin efisiensinya semakin tinggi. Nah, gitu juga kalau kita lihat di angkutan umum aja umpamanya. Biaya ongkos umpamanya angkot yang kecil dengan menembus kan lebih murah bayar bus gitu kan. Angkutnya besar kan, efisiensinya tinggi. Tapi energinya itu kan lebih besar juga gitu kan. Tapi kalau dari efisiensi dia lebih tinggi. Sehingga persatuannya nanti per KWH-nya, per KW-nya atau per KWH-nya itu akan lebih besar. Gitu ya. Sehingga nanti biaya per unitnya nanti akan lebih murah. Karena outputnya lebih besar. Kemudian juga kebutuhan ruang. Jadi dia umpamanya yang generator kita perlu yang 10 mega. Ada yang 10 mega, 1. Kemudian ada yang 5 mega, 2. Ada yang 2 mega, 5. Nah, seperti itu ya. Itu semakin kecil dia, total rugi itu akan makin besar. Ya biasanya digunakan yang unit yang jauh lebih besar. Kalau memang kebutuhannya besar ya. Nah, total ininya kan sama-sama 10 mega. Tapi ini ada yang 1 generator, ini 2 generator, ini 5 generator. 5 generator kan masing-masingnya di efisiensi makin rendah dia, masing-masing kecil. Sehingga totalnya jauh lebih besar kerugiannya. Kayaknya diharapkan itu bukan yang besar ya. Ini dari turbin kapasitas atau kemampuannya. Kalau di turbin aja kemampuan turbin uap adalah outputnya dari sebutan uap. Dia ditentukan dari kondisi gas buang dan ditentukan pula oleh pada setiap bukaannya ya. Perbedaan antara kemampuan dan peringkat dianggap kelebihan dari kapasitas. Ada prakteknya nih faktor daya. Prakteknya umumnya adalah dirancang turbin untuk kemampuan dan saya bilang kan 1,25% dari peringkat nominal yang disediakan untuk generator. Sehingga nanti dia akan menyerap nilai daya 0,8 faktor daya. Makanya kalau di pabrik-pabrik nanti ini kalau faktor daya di bawah ini itu dia kena denda. Sama kenapa? Sebenarnya kalau bayarannya kan sama sebenarnya. Dia lebih boros, ya yang supply tetap tinggi kan. Cuman adalah ada daya-daya yang tidak terpakai tetapi listriknya terpakai gitu. Kalau faktor daya lebih kecil. 0,7 itu ada 0,1, sedangkan energi yang dipakai dia tetap lebih besar, sedangkan hasil yang didapatkannya lebih kecil. Hingga di industri-industri itu ada kalau dia dipasok dari pembangkit luar gitu ya, itu ada faktor daya. Jadi sebenarnya kalau dari segi supply itu sebenarnya sama dia dapat ininya, tapi karena daya yang harusnya hilang jadi panas tadi itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain gitu loh, pembangkit. Walaupun kalau dari segi bayaran dia sama, orang tadi dia dapat umpamanya 1, sekarang dia bayarnya lebih dari 1, walaupun yang pemakai hanya dapat tetap 1 gitu ya. Makanya dia tadi 0,8 faktor dayanya kan dapat 1 kilo umpamanya. Kilo. Dia faktor dayanya turun, pasti dia memerlukan daya yang lebih besar dari 1 kilo. Nah, yang lebih besar itu kan kalau ke PLN pemain kita itu kan tetap dibayar. Tadi bayar 1 kilo, sekarang lebih dari 1 kilo. Yang rugi kan adalah industrinya sebenarnya gitu kan. Tetapi itu energi tersebut akan bisa hanya jadi panas gitu kan. Sedangkan bagi pembangkit harusnya nilai yang sisa tadi harus bisa digunakan untuk yang lain. Jadi nanti atau bisa mengurangi kapasitas dari pembangkit sehingga pembangkit akan lebih awet. Karena
industri dikontrol nih faktor dayanya. LN menggunakan 0,8. Dengan umpamanya lebih baik lagi faktor daya itu akan lebih semakin irit listrik yang dipakai. Biasanya menggunakan dengan nanti dia kapasitor bank besar ya. Nanti akan memiliki faktor daya. Ini yang faktor daya ini, maka kenapa di industri dia adalah yang menggunakan lilitan dan kapasitor itu ya. Yang lilitan itu kan motor, ya, motor. Kalau kita di rumah kan motor paling ya kipas, apa namanya pompa air gitu kan, ataupun AC yang terlalu besar. Rumah tangga nggak dikontrol, itu kecil. Kalau industri dia punya banyak mesin. Ini dia faktor daya. Kita mau belajar faktor daya kenapa 0,8. Ini dia, ini ya. Kalian terlepas segini nih. Tapi di makin besar dia makin bagus. Kemudian pengendalian turbin uap. Mengendalikan turbin uap berarti mengatur pasokan. Itu dari awal kita ya, pasokan ya. Untuk mempertahankan kecepatan dari putaran rotasi secara konstan. Kalau ini untuk pembangkit. Jadi kalau untuk yang mobile itu dia bisa bervariasi. Harus ditetapkan putaran. Beberapa metodenya mengendalikan bypass, atau kompas istilahnya ya, mengatur kontrol nozzle. Ini paling mudah, kontrol nozzle bukaannya diatur dan mengatur penyempitan. Hampir mirip dengan nozzle, bukan aliran ya. Nah, dalam sistem ini uap yang masuk ke cas turbin. Cas itu bagian dada itu ya, intinya dari turbin itu. Lalu katup V-nya dikendalikan oleh pengendali. Itu dia di gambarnya. Mana? Dari gambarnya di mana? Jauh banget. Mana? Gambar yang tadi sebenarnya ini ya. Setelah jadi cas. Sebentar saya lihat dulu nih ada cas. Dua kalau sebentar ini ya sebentar. Nah ini dia kan tadi. Steam chest pressure tekanan. Ini. Bagian awal ya masuk. Jadi memasuki chest turbin atau bagian C-nya itu kemudian melalui katup V. V kecepatan ya. Nah, ketika beban lebih besar, ya, jadi dari yang paling ekonomisnya ya, maka katup di bypass, buka untuk membuka dan membuka uap yang lewat dari kontrol nozzle bertahap ke sabuk uapnya. Nah, dalam metode ini pengaturan pasokan uap dari kontrol nozzle N1, N2 dan seterusnya, anti nozzle-nya ya, diatur oleh katup valve ya, katup valve 1, valve 2 dan seterusnya. Jadi jumlah uapnya yang diatur dengan membuka katupnya lebih lebar atau lebih kecil. Nah, dalam metode pengaturan ini katup bit atau ganda digunakan untuk mengatur uap ke dalam turbin. Ketika beban pada turbin menurun, maka cepat akan coba untuk meningkat. Bebannya kecil, nah, akan menyebabkan namanya flight bar untuk pindah keluar, akan menyebabkan mengoperasikan dengan luas ya. Dan katup bit ganda akan dapat dipindahkan untuk mengontrol pasokan uap. Karena apa tadi? Pasokan tadi karena pembakaran bahan bakar padat itu seperti itu ya. Tidak secepat bahan pembakaran dalam. Nah, pembakaran dalam kapasitasnya jauh lebih kecil. Nah, dalam hal ini katup akan disesuaikan dengan jumlah uap yang berkurang ke turbin. Kalau kurang dilebihkan, kalau lebih dikurangi. Kinerjanya ada beberapa faktor. Karena dia ada jarak tadi ya, berarti video kita yang terakhir itu ada jarak, ada proses aliran uap melalui jalur pemuaian. Karena gimana pun dia jarak itu akan menurunkan ya. Makanya kenapa output dari itu untuk tidak bisa kita salurkan terlalu jauh dari keluaran dari turbin nanti ya. Untuk pemanas industri lain itu tidak bisa dia terlalu jauh. Karena malah nanti dia akan memuai gitu ya. Ujung-ujungnya ada dingin, angin doang, hangat doang nggak ada gunanya bagi industri. Industri emang tekanan nggak perlu, tapi panasnya. Cuman uap yang panas tersebut
tidak bisa dikirimkan terlalu jauh tanpa pemanasan lagi. Kalau pemanasan lebih murah ya, karena udah dalam uap. Dengan panas sedikit dia akan lebih cepat. Ada udara ya, memanaskan udara itu lebih mudah daripada memanaskan benda cair. Kemudian laju aliran uap melalui masing-masing unitnya gitu kan, faktornya. Efisiensi termal itu mulai dari kualitas bahan bakarnya, kualitas tungkunya, kualitas boilernya. Efisiensinya di situ. Kalau udah ujung boiler nanti adalah efisiensi uap ya, efisiensi termal panas. Jadi mulai dari kualitas pertama bahan bakarnya dulu. Tungkunya bagus, ininya bagus, tapi bahan bakarnya kualitas rendah ya, pasti dia efisiensi akan lebih kecil. Kemudian bahan bakarnya bagus, tungkunya kurang, atau nanti dia tidak pakai pembubukan, nah itu akan lebih jelek karena pembubukannya paling bagus bakarannya. Ini udah pembubukan, tungkunya banyak rugi-ruginya keluar, batatan panasnya tidak bagus, sehingga dia panasnya tidak sebagian besar ke boiler, tapi sebagian besar ada yang juga yang keluar. Nah, itu kan jadi banyak faktor. Nah, kemudian kerugian atau losis pada knalpot, cerobong buang ya, ada. Nanti kalau dia lancar itu pembuang asapnya itu akan semakin bagus. Dia tertutup nanti akan mengurangi efisiensi termal. Kemudian mekanik yang bergerak ya, dari generator, kemudian dari radiasi. Pemakaian radiasi itu adalah pemuaian tadi salah satunya ya. Kemudian kerugian mekanis itu termasuk kerugian bearing ya. Ini mau nggak mau ya, bearing itu tujuannya untuk mengurangi kecepatan. Kemudian kerugian pompa oli, kerugian bearing pembangkit. Ya. Oli untuk ininya ya pompa ya, bukannya oli dari turbin. Kerugian generator, termasuk kerugian listrik dan mekanik. Kerugian exhaust meliputi energi kinetik, uap saat meninggalkan tahap akhir ya, dan penurunan tekanan dari pintu keluar di tahap terakhir ke tahap kondensor. Semakin cepat dia jadi cair itu semakin bagus. Makanya perlu pendingin yang bagus. Nah, untuk keberhasilan operasi dari turbin uap diperlukan memasuk uap pada tekanan dan suhu konstan. Nah, ini yang agak susah untuk bahan bakar padat. Ya, makanya ada pembuangan tadi kan, dia tetap bakar seperti itu. Nanti kalau berlebih di boilernya dibuang. Itu keluar energi sebenarnya kan. Tapi ya dia tidak akan dikurangin aja tungkunya gitu. Nanti pada saat dia turun naiknya akan lebih lama. Sedangkan tekanan yang dibutuhkan tetap. Kecuali itu umpamanya kan dari beban dasar umpamanya pagi sampai siang sore, itu udah mulai sore nanti tekanan baru ditambah. Tapi enggak tiba-tiba jam 6-nya ditambah, enggak. Beberapa jam sebelumnya ininya ditambah pembakarannya gitu kan. Siang kan listrik itu lebih sedikit pemakaiannya ya daripada malam. Karena malam hari rumah tangga dipakai, sedangkan pabrik-pabrik biasanya bekerja 24 jam sebagian besar ya. Pabrik besar itu 24 jam. Sehingga double itunya naik. Nah, walaupun ada kantor yang tutup ya, tapi jumlah kantor dengan rumah tangga pasti lebih banyak rumah tangga. Tadi rumah tangga kosong, sekarang semua menggunakan listrik. Sehingga perlu disebut beban puncak. Jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 malam itu ya. Beban puncak itu karena di atas itu orang udah mulai lagi banyak mematikan. Nah itu dia ada waktu jeda. Tidak bisa tiba-tiba. Sekarang 5 menit lagi nggak bisa. Kan udah pasti kan bahwa beban puncak mulainya jam 6. Nah, itu baru dia jam 4 itu udah mulai pasokan bahan bakar ditambah. Karena uap dapat dengan mudah diatur dengan cara menggunakan katup. Kalau uap ini lebih mudah ini boiler. Cuman ini pasokan untuk suhu yang konstan tadi ini yang nggak susah. Maksudnya operasi itu konstan itu dia, makanya dia dari beban dasar ke beban puncak itu ada waktu, tidak bisa serta merta. Kemudian, nah ini dia suhu uap mungkin berfluktuasi karena, nah ini kan beberapa masih panas yang dihasilkan dari berbagai jumlah bahan bakar karena beban berubah. Atau memang kualitas bahan bakarnya ya kan, yang berbeda. Sehingga nanti presi panasnya akan berbeda. Kemudian fluktuasi jumlah udara bersih, itu untuk pembakaran ya. Pembakaran perlu udara bersih yang panas. Fluktuasi kadar air yang masuk ke dalam tungku. Air dari bahan bakar ya.
Kemudian variasi suhu air umpan. Semakin bagus air umpan, panas air umpannya semakin cepat uap yang dihasilkan. Ini diambil dari output dari turbin dan kondensor ya. Tapi awalnya tetap pakai air umpan, tetap ada tambahan air umpan ya, karena dia dari boiler kondensor itu pasti ada yang berkurang. Jadi makanya menggunakan panas preheater tadi ya. Kita tuh ada dua economizer itu namanya untuk preheaternya air umpan, sedangkan preheater udara karena untuk tungku. Kemudian variasi suhu di air umpan. Kita mirip dengan di atas tiga ya. Berbagai kondisi kebersihan permukaan. Nah, ini kan semakin terganggu permukaannya dari karena dia metal ya, ketutup, ya, panasnya akan berkurang. Walaupun tungkunya tetap kebersihan dari penyerapan panasnya harus tidak ada yang menghalangi bagian luar pembakaran atau bagian dalam daripada pipa. Ya. Kemudian efisiensi tubing uap dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan uap yang super panas atau dari superheater tadi ya. Apa? Tekanannya pasti akan tinggi. Turbin akan dapat tekanan yang besar sehingga efisiensinya akan jauh lebih besar. Jadi penggunaan uap, udara atau steam ya, mengurangi panas yang dibuat. Ini akan meningkatkan efisiensi turbin. Kenapa? Penghalangnya berkurang. Ya. Kalau dia bleedingnya kurang gitu kan, sehingga di tekanan kan besar, sehingga dia akan menghalangi masuknya uap dari input turbin. Lama dia didinginkan cairnya oleh kondensor. Nah, semakin dia bleeding itu semakin mudah kondensor uap dari tadi menjadi cair oleh kondensor. Langsung jatuh kan, sehingga ruangan yang di tempat ini tadi akan kosong diisi oleh motor, sehingga putaran turbin akan lebih efisien. Ini kalau sudah ini kalau pengujiannya daripada turbin uap. Dan dayanya berapa? Nah, ingat tadi dayanya itu harus 25% lebih besar dari daya generator ya. Dan pengaturan katup hanya untuk masalah pasokan. Jika tekanan tinggi dengan kebutuhan energi yang sama, berarti katupnya harus lebih kecil. Tekanan kurang, katupnya dibuka lebih besar. Kecepatan tetap ya. Kemudian pengaturan kecepatan ini dengan pengaturan katup tadi, pasokan udara, pengaturan kecepatan. Karena dia harus kecepatannya konstan. Dan pengaturan kecepatannya selama perjalanan daripada uap tersebut. Karena nama kecepatan uap itu makin ke ujung dia akan lebih kuat. Karena apa? Tekanan berkurang. Jadi semakin terlalu panjang, nanti energinya akan hilang sebagian di jalan. Dia menjalankan keseimbangan ya. Uap disebabkan oleh tekanan atau pressure gauge ini ya tekanannya. Kemudian juga ada termometer untuk panasnya berapa. Superheater ya. Karena dia nanti semakin tekanan panas itu uapnya akan semakin tekanan tinggi dengan jumlah yang sama tapi ya. Kemudian juga nanti tesnya pemeriksaan umpamanya outputnya berapa, laju uapnya berapa, dan atau posisi panas ya. Kemudian pengaturan kecepatan. Kemudian pengaturan kecepatan selama perjalanan dari boiler menuju turbin. Kan panjang nih pas seperti yang tadi video tadi ya. Ini ada pemeriksaan berkala ya untuk efisiensi panas harus dicek karena dimanapun ada yang menghalangi, ada yang kurang bersih ya. Nah, tidak bersih tadi indikatornya itu ya secara kasat mata itu dinyatakan oleh debu yang terbawa dari sumber itu sehingga menyebabkan hilangnya kemampuan membawa bahan. Hilang berkurang sebenarnya. Kemudian efisiensi panas atau thermal dari kedua uap tergantung pada beberapa faktor. Tekanan uap dan suhu dari katup penurut turbin. Kemudian tekanan exhaust, cerobong ya, jumlah kendaraan kita bahas tadi kan. Jadi kalau semakin besar dia lebih cepat. Kenapa? Dia akan lebih mudah kerjanya kondensor. Dan minyak lemas untuk yang bergerak gitu ya. Kemudian turbin ini berbarengan dengan pemilihan generator ya, karena dia harus ini yang berpengaruh. Itu tidak itu saja sampai dia pemilihan boiler.
Jadi turbin uap tidak hanya turbin uap saja, itu harus sejajar, seimbang ya, antara ukuran boiler dengan tungku, dengan turbin uapnya, dengan generator. Kalau tidak, harus kita punya turbin yang besar, generator kecil, hanya turbin aja. Atau kebalikannya, turbinnya kecil, generator besar, yang dihasilkan tidak akan besar, ketika daya tidak akan lebih besar dari turbin. 80%-nya malah kan harus imbang. Jadi lebih besar emang turbin lebih besar, sekian persen ya dayanya. Kapasitas pembangkit itu kan berapa yang perlu kita yang dihasilkan, atau beban pembangkit, kapasitas faktornya. Apa nih yang mau dipasok? Yang baru ini bahan bakar ini dan tungku, efisiensi termal. Termasuk juga pipa penyaluran uap ya. Keandalan ini lokasi itu dekat ke sumber air ya, kondensor dan air umpan. Ada yang baru nih ujungnya di generator. Generator adalah sebuah generator mengubah energi mekanik yang berputar tadi ya, energi poros yang berputar diterima dan turbin menjadi energi listrik. Karena ada apa? Ada gulungan di generator kan, ada gulungan dan magnet, rotornya dan statornya. Yang tetap itu kan gulungan, jadi rotor, stator ya, rotor tetap, statornya bergerak. Nah, sehingga dihasilkan listrik. Nah, kalau sudah ada yang bergerak, itu listrik mudah dihasilkan. Nah, untuk menghasilkan bergerak itu ya perlu energi. Nah, satunya adalah untuk menggerakkan turbin kan, memutar turbin. Nah, itu juga air, itu kan turbinnya digerakkan oleh air, ya udah, hubungan generator jadi. Nah, turbin buat tadi di sini untuk memakai PLTU ya, akan menggerakkan generator AC. 2 atau 4 kutub. Nah, itu putarannya tadi harus tahu. Kalau di 4 kutub, berarti putarannya berapa? 3.600, 1.800 sampai 1.400. Kalau kutubnya 2, berarti dia 3.600 sampai 3.000 per menit. Jadi kan? Nah, generator adalah mesin pengangkut 3 fase berangkat ke keonian ya. Keuntungan pada pembangkit dan transmisi. Jadi dari generator menghasilkan 3 fase ya. Untuk disalurkan karena jarak jauh. Nanti kalau ke rumah, itu tergantung kita. Kalau ke industri dia 3 fase dipasang, kalau ke rumah tangga biasanya hanya 1 fase. Ada yang kecuali rumah-rumah yang butuh daya besar gitu ya, itu dia harus dapat. Nanti ada dia tekanan yang berbeda tegangan. Satu fase dari kita kan 220 antara ke fase ya. Pas ke fase itu 400 kubik. Nah, kubik generator adalah itu tadi karena dia bergerak panas ya, sehingga dia gulungannya bisa kebakar. Nah, makin panas dia nanti listriknya akan rugi. Maka dia perlu pendingin juga. Yang generator besar memiliki rotor ya, sehingga bulat yang rotor tetap bukan buang panas minimal dan harus memaksa ventilasi untuk menjaga panas. Jadi nggak alami. Nanti besar ya. Dan dia berputar terus kan, panas. Nah, generator besar umumnya menggunakan sistem tertutup ya. Dingin, tenaga panas generator dan memberikan ke air ya, sebagai heat exchanger atau penukar panas. Jadi tidak cukup dengan udara saja. Nah, kalau yang kecil itu seperti kita genset itu nggak perlu. Spesifikasinya nanti ada dari peringkat 1 peringkat turbin ya, berapa kilowatt turbin, generator kilovolt, ampere, dan nanti juga jadi daya itu kan, generator tegangan, fasanya, frekuensi, faktor daya, dan eksitor ya. Fasenya harus, nanti biasanya ini karena mau digabung dengan pembangkit lain gitu ya. Kalau tanpa pembangkit lain itu fase udah nggak masalah, hanya faktor daya saja ya, tegangan dia, ampere dia gitu ya. Frekuensi udah pasti dia sama satu itu aja. Tapi kalau di ini kanan harus dia nanti frekuensi sama, fasanya sama. Kemudian kondisi uapnya, tekanan uap dan suhu ya, semakin tinggi tekanan itu akan bagus. Tapi jarak juga menentukan. Semakin jauh jaraknya itu akan menggunakan.
Ini tekanan atau pemanasan kembali dan temperatur. Tekanan cerobong uap sama asap ya. Aturan pembuat otomatis dan pembuat otomatis. Kemudian aksesoris ya, katup, limpit, taksometer dan lain. Pengaturan letak, peta letak dan keamanan tadi. Nah itu proses dari turbin menjadi masuk ke generator. Nah kalau di generator nanti kamu akan mesin listrik nanti ya, akan masuk ke mesin listrik. Tidak ada kuliah lagi itu. Nah, mesin listrik. Jadi artinya mesin menghasilkan yang kita ambil memang listriknya ya. Nah, ini ada dia. Kuliah sendiri nanti ya. Nah itu kita sampai di sini ya.